Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman. Semangat pagi dan semangat siangnya harus tetap terjaga ya. Oke, kembali di perkuliahan daring di pekan ini pada mata kuliah matematika untuk anak usia dini. Di topik perkembangan, permasalahan, dan tradisi pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Pembelajaran matematika untuk anak usia dini, kenapa tidak? Nah, hal ini menjadi pendobrak statement bahwa matematika di anak usia dini ini rumit dan tidak bisa diajarkan. Kemudian yang pertama yaitu perkembangan matematika untuk anak usia dini. Nah, di perkembangan matematika ini saya akan membawa teman-teman ke perkembangan perjalanan matematika ini. Yang pertama yaitu dimulai dari matematika prasejarah. Nah, pada masa ini matematika sudah dikenal oleh manusia zaman purba. Konsep matematika seperti apa yang mereka kenal, yaitu konsep angka, besaran, dan bentuk. Misalnya pada manusia di zaman ini mereka telah menyadari tentang perbedaan bentuk-bentuk benda di sekitarnya. Seperti kayu itu berbeda dengan batu. Kalau kayu itu panjang, bentuknya di ujungnya itu lingkaran, kemudian batu itu berbeda bentuknya. Nah, hal ini menjadi cikal bakal lahirnya konsep geometri. Makanya geometri itu dianggap sebagai bagian matematika tertua karena di zaman prasejarah sendiri sudah ditemukan gitu. Nah, untuk angka sendiri di sebuah buku dikemukakan bahwa terdapat beberapa angka di patung di gua itu biasanya digunakan oleh perempuan-perempuan di zaman prasejarah untuk menghitung kalender masa menstruasi mereka gitu. Jadi pada zaman itu mereka menggunakan matematika untuk menghitung kalender periodik seorang perempuan gitu. Selanjutnya berlanjut di matematika kuno. Nah, di sini ada 6 bagian. Di bagian yang pertama yaitu matematika Babilonia, matematika Mesir, Yunani, Cina, India, dan Islam. Nah, untuk bagian-bagian ini saya tugaskan kepada teman-teman untuk mencari ciri khasnya masing-masing. Nanti bisa di-share di kelas di minggu depan ya. Selanjutnya yaitu matematika tradisional. Nah, matematika tradisional ini ada di sekitar tahun 1900-an atau pada abad ke-19. Ciri dari matematika pada saat ini pada masa ini yaitu menjadi pelajaran yang wajib bagi siswa SD. Artinya pada masa ini anak usia dini belum diwajibkan untuk mengenal konsep matematika, jadi baru dimulai dari SD. Kemudian dititik beratkan pada berhitung dan hafalan. Nah, kita kan dulu waktu SD suka disuruh menghafal perkalian ya. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas dari matematika tradisional. Kemudian fokus pada cara-cara berhitung, bukan makna dan alasan untuk berhitung itu sendiri. Jadi anak-anak itu hanya disuruh berhitung saja tanpa tahu maknanya, kenapa kita harus berhitung gitu dan untuk apa kita berhitung. Selanjutnya, tidak fokus pada makna dan dari simbol matematika. Jadi mereka hanya dikenalkan bahwa 1, 2 itu simbolnya seperti itu gitu, tanpa diberitahukan bahwa 2 itu terdiri dari 2 benda yang sama atau sejenis gitu, dan 1 itu jika bendanya 1 atau 1 jenis gitu, seperti itu tidak dikenalkan. Kemudian pada masa ini, pada matematika tradisional guru mendominasi pembelajaran. Jadi pembelajarannya hanya satu arah, guru menjelaskan ke anak, kemudian anak hanya menyalin apa yang guru jelaskan tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengkritisi apa yang guru sampaikan. Selanjutnya matematika modern. Nah, di sini sudah ada perbaikan daripada matematika tradisional. Pada masa ini anak sudah mulai diajarkan tentang problem solving, misalnya tentang proses operasi hitung. Ya, diperkenalkan operasi hitung itu berasal dari mana. Misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2-nya itu 2 dari benda apa saja, 2 itu berasal dari mana gitu. Nah, itu sudah diajarkan
di matematika modern. Kemudian pembelajaran matematika juga sudah tidak satu arah karena sudah multi metode, menggunakan alat peraga dan media-media yang menunjang pembelajarannya. Selanjutnya ada tambahan materi daripada matematika tradisional. Itu contohnya itu ada aritmetika dan sebagainya. Selanjutnya, sebetulnya dari matematika modern ini ada masa selanjutnya yaitu back to basic kalau tidak salah, cuman saya tidak cantumkan di sini karena kalau back to basic itu cocoknya digunakan untuk anak SD ke atas gitu. Selanjutnya yaitu permasalahan matematika untuk anak usia dini. Dikutip dari Sriningsih, ini yang biasanya terjadi di pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh saja yang sering terjadi yang kita rasakan. Yang pertama yaitu polemik calistung di PAUD. Boleh atau tidak? Nah, ini masih menjadi kontroversi yang belum ada ujungnya. Boleh atau tidak, ini diserahkan ke kita meyakini hal boleh atau tidak. Yang penting metode, media, dan strategi dan sebagainya itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan ciri khas anak usia dini. Selanjutnya, tidak relevan pembelajaran keterampilan matematika di PAUD dan harapan keterampilan saat masuk SD. Nah, ini sering diperdebatkan tentang kebijakan bahwa di PAUD tidak boleh diajarkan calistung, tapi kenapa ketika mau masuk SD yang dites itu kemampuan akademik gitu, terutama calistung itu sendiri. Nah, sebetulnya di sini harusnya ada solusi yang memberikan jembatan guru SD dan guru PAUD itu untuk duduk bersama memecahkan persoalan ini gitu. Tapi sampai sekarang masih terjadi dan belum terpecahkan. Selanjutnya, selanjutnya ini lembaga PAUD mengajarkan konsep matematika yang menekankan pada penguasaan angka. Nah, ini masih sering terjadi. Anak dipaksa untuk menguasai bilangan. Bahkan ada yang anak TK itu disuruh membilang ya dari 1 sampai 50 atau dari 1 sampai 100. Nah, itu kurang baik ya diberikan ke anak usia dini. Kemudian terdapat banyak praktik pembelajaran matematika berbasis paper pensil test. Nah, biasanya ini guru-guru yang mengandalkan LKA, anak lembar kerja anak. Nah, pembelajaran matematikanya anak-anak disuruh menulisnya memakai pensil di atas kertas, mengerjakan soal-soal ataupun menirukan sebuah angka. Bukan tidak boleh, tapi medianya saja yang kurang tepat gitu. Selanjutnya, kontroversi kebijakan pemerintah, larangan calistung masih terjadi. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama. Kemudian tahapan pembelajaran matematika belum efektif dilakukan. Nah, teman-teman, sebetulnya dalam mengenalkan matematika ke anak usia dini ini ada tahapannya. Nanti kita akan cari bersama tentang tahapan pembelajaran matematika di pra SD ya. Jadi, namanya itu matematika permulaan. Jadi matematika pertama itu tahapannya harus seperti apa gitu, itu harus dilakukan gitu. Jangan sampai loncat dari tahap 1 loncat ke tahap 4 gitu, jadi 2-3-nya itu terlewat, maka itu akan ada gap dari tingkatannya. Selanjutnya, tradisi pembelajaran matematika. Nah, kalau kita berbicara tentang tradisi, yaitu berarti tentang kebiasaan pembelajaran matematika kita anak usia dini. Yang pertama yang biasanya terjadi, teman-teman boleh menambahkan tradisi ini ya. Saya memberikan beberapa contoh saja yang biasanya terjadi. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika kerap dilakukan di luar lembaga PAUD. Nah, ini tidak bermaksud menyinggung pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait, namun sering kita jumpai les calistung itu marak gitu di sekeliling kita gitu, di luar lembaga-lembaga PAUD yang memang notabene-nya itu diawasi oleh kebijakan pemerintah. Selanjutnya, memberikan PR matematika pada anak. Nah, memang sih di sekolahnya tidak diberikan matematika yang gimana gitu, tapi anak-anaknya diberikan PR, entah itu proses berhitung atau hanya menulis lambang bilangan yang diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan keesokan harinya dibawa ke sekolah. Itu merupakan masih terjadi tradisi-tradisi di pembelajaran matematika di anak usia dini.
Selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara klasikal dan berfokus pada penggunaan paper pencil test. Ini menjadi salah satu tradisi juga di kita. Di beberapa lembaga masih seperti ini, tapi semoga di lembaga teman-teman bekerja tidak seperti itu lagi ya. Sudah dikurangi paper pencil test untuk pembelajaran matematikanya. Selanjutnya, menganggap pembelajaran matematika adalah hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini terjadi biasanya di guru-guru yang kurang kreatif. Jadi, matematika itu diberikan dengan cara-cara yang tidak menarik gitu dan tidak menyenangkan. Diberikannya secara klasikal, kemudian tidak multi metode, terus strateginya begitu-begitu saja, dan selalu mengandalkan lembar kerja anak itu. Jadi terus-terusan diberikan di atas kertas, duduk manis di kursi, dan mengerjakan di atas meja. Itu masih menjadi beberapa tradisi di lembaga PAUD Indonesia. Selanjutnya, nah ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Di kita masih fokus pada penguasaan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bukan pada konsep bahwa 2 itu merupakan lambang bilangan dari benda atau hal yang sama atau sejenis. Misalnya 2 jeruk itu kan terdiri dari jeruk dan jeruk. Kalau misalnya ada buah apel, itu tidak bisa dikatakan lagi, tidak bisa dijumlahkan lagi. Misalnya 1 buah jeruk, 1 buah apel, tidak bisa dijumlahkan menjadi 2. Tidak bisa, itu kan beda jenisnya gitu. Selanjutnya, ini selanjutnya tugas yang harus teman-teman kerjakan, kemudian nanti di-upload di presensi perkuliahan. Nah, ini tugasnya diketik berbentuk Word atau bisa di-convert menjadi PDF. Nanti di-upload di sana sekalian mengisi daftar hadir. Sekian untuk tambahan materi hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih.